Ini adalah mobil yang paling seksi yang hadir di Gias 2025. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di event Gias 2025, gue lagi mampir ke booth-nya Lexus. Karena Lexus ngebawa salah satu mobil yang paling seksi yang hadir di Gias 2025. Ini adalah Lexus LC 500 Hybrid. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Jadi, buat para Sobat Setir yang ingin nambah mobil impian kalian selama di Gias 2025, gue kasih tahu nih. ACC dan aku bisa jadikan BPKB lama mobil kalian untuk agunan DP mobil impian kalian. Bener banget nih, Ren. Nah, ngebahas bagian eksteriornya, mobil ini sih seksi banget Sobat Setir. Karena mobil ini based on sebuah mobil konsep yang namanya LF-LC Concept. Jati dirinya, sebuah Lexus LC ini adalah a Grand Tourer, alias mobil yang fokusnya untuk kita touring kali ya bahasanya, tapi bukan touring yang kayak orang Indonesia. Touring tuh lebih ke kita driving, melewati jalan-jalan meliuk-liuk, menikmati suasana. Kayak gitu kurang lebihnya Sobat Setir. Mungkin kalau Grand Tourer yang terkenal di dunia itu adalah Aston Martin. Nah, kurang lebih jenis-jenisnya kayak mobil Aston Martin kayak gitu, a Grand Tourer Sobat Setir. Desainnya fresh, gayanya Lexus banget karena dia menggunakan si spindle grille design di bagian depan. Spindle-nya memang nggak begitu besar, dimensinya tapi pas nih dengan ukuran dari fascia mobilnya gitu. Mobilnya kelihatan lebar, panjang, ganteng banget Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian lampunya dia menggunakan 3 buah proyektor. Nah, 3 buah proyektor ini bersatu untuk menerangi jalan mobilnya gitu Sobat Setir. Nice banget. DRL ya, bentuknya kayak logo Lexus L gitu ya, manis banget. Dan yang gue suka sih emang desainnya tajam-tajam banget ya, kayak jago banget membelah angin gitu rasanya. Ganteng banget sih, dan yang pasti desainnya sih Jepang banget. Cakep banget. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping, kelihatan desainnya tuh sleek banget Sobat Setir. Sleek banget, kayak jago banget membelah angin gitu desainnya. Kalau kita lihat bagian hoodnya, dia lumayan panjang, gagah banget. Bergeser ke bagian samping, pintunya juga nggak kalah panjang, atapnya tuh tipis. Lekukannya tuh cantik banget. Dan kalau kita bergeser lagi ke bagian pintunya, dia itu menggunakan desain gagang pintu yang flush door. Jadi kalau kayak gini lagi kekunci, maka dia akan rata dengan bodinya. Tapi ketika kita mau buka atau kita unlock, dia akan nongol sedikit gitu, srep, untuk kita tarik pintunya. Seperti itu Sobat Setir. Nah, di bagian bawahnya terdapat jalur udara nih. Jalur udara itu fungsinya untuk ngebuang angin ke belakang, bisa untuk pendinginan bagian pengerepan belakang juga. Desain velgnya simple aja, nggak banyak gimmick-gimmick. Dia multi spokes, spokesnya banyak gitu. Finishing warnanya juga cakep banget, abu-abu grey kayak gitu ya. Nice banget Sobat Setir. Dengan sebuah cakram rem yang besar banget dan kaliper yang bertuliskan Lexus. Nice. Nah, untuk ukuran ban, mobil ini depan dan belakang belang nih Sobat Setir. Jadi ukurannya beda. Dan keempat rodanya menggunakan ban RFT atau Run Flat Tire. Di bagian depan itu lebarnya di 245 40 ring 21. Sedangkan di bagian belakang itu menggunakan ukuran 275 35 ring 21 Sobat Setir. Makin keren lagi, desain lampu belakangnya itu ngikut sampai ke bagian samping Sobat Setir. Nah, mobil ini memiliki panjang di 4770 mm. Untuk lebarnya itu di 1920 mm dan tingginya di 1350 mm. Untuk wheelbase-nya di 2870 mm. Oke, kalau gitu kita berlanjut lagi ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, desainnya gue nggak kalah ganteng. Seolah-olah seperti ada siluet si spindle grille-nya nih di bagian belakang dari mobilnya. Untuk lampunya juga sama, dia pakai desain kayak L, logonya Lexus gitu. Dan dia tuh 3D Sobat Setir, jadi kayak dalam gitu lampunya. Menarik banget, full LED tentunya. Dan kalau kita lihat, di bagian belakang terdapat logo Lexus dan tulisan LC 500 Hybrid atau H. LC sendiri itu ada singkatannya, yaitu Luxury Coupe. Geser ke bagian bawah, bumpernya desainnya sih simple aja, manis banget dengan 2 buah knalpot berukuran besar Sobat Setir. Cakep banget ya. Desain lampu belakangnya sih pol, cakep banget. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Ngebahas mengenai mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 3500 cc V6 Hybrid dengan tenaga 354 horsepower dan torsi di 350 Nm.
Namun ada tambahan torsi lagi dari motor listriknya sekitar 300 Nm. Dan mobil ini dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam waktu 5 detik aja sobat setir. Gokil! Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut sama interior yang mewahnya bukan main sobat setir. Keren banget. Dashboardnya dia kayak ada 2 lapis gitu ya, bagian atas dan bagian bawah. Tentunya semuanya soft touch. Di sini juga bahannya lembut banget, enak nih, soft touch semua. Dan kalau kita geser ke bagian overall desainnya, ini sih bisa dibilang kemewahan ala Jepang banget. Kayak contohnya di bagian door trim ini kayak seolah-olah kayak apa ya? Gelombang gitu ya, kayak ombak-ombak laut Jepang gitu desainnya. Cakep banget. Nah, di bagian tengah ini ada sebuah head unit yang dia juga nggak kalah multifungsi. Nah, untuk head unitnya sendiri dia multifungsi nih sobat setir. Kayak gini contohnya dia bisa menampilkan maps. Jadi, kalau kita mau jalan-jalan tinggal aktifin maps dari sini aja udah bisa gitu. Kemudian bisa untuk media, audio, radio dan segala macam. Konektivitas Bluetooth-nya juga udah lengkap. Serta ada settingan untuk mobilnya. Nah, nih di vehicle kita bisa ngatur untuk climate-nya. Kita bisa ngatur kayak comfort, ini untuk urusan perjok-jokannya, cooling and heated seat juga joknya. Nah, kalau kita geser lagi ada trip info dan energy flow. Nah, di energy flow ini kita bisa memantau pergerakan energinya nih, dari mesin ngisi ke baterai kah, atau dari baterai ke bagian roda kah, atau dari mesin dan baterai bekerja sama untuk menggerakkan rodanya kah, itu semua bisa kita pantau nih sobat setir. Gokil, cakep banget. Lalu kalau kita bergeser ke bagian bawah, di sini ada ventilasi AC, ada controller untuk AC, turun lagi ada cup holder, ada shifternya, dan ada untuk pengaturan dari head unitnya nih sobat setir. Seperti itu. Nah, bergeser ke bagian instrumen cluster, dia juga cakep banget desainnya, Jepang banget, dan juga menampilkan berbagai macam informasi nih, seperti kecepatan kita, RPM kita, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, yang mau gue bahas adalah dari posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya ini enak banget. Kita beneran bisa duduk secara sangat-sangat rendah sobat setir. Maju mundur, naik turun, recline, dan penyangga pahanya semua diatur melalui jok elektris. Jadi tuh tinggal tekan-tekan aja. Wah, ini sih posisi berkendaranya gokil sih. Bener-bener nyaman banget, terutama untuk fungsinya, yaitu sebuah grand tourer gitu. Nah, kalau kita intip bagian joknya, dia desainnya semi-semi bucket seat gitu, perpaduan antara kayak sweat dengan leather seperti ini. Dan joknya tuh meluk. Tapi kebanyakan jok semi bucket seat memang tidak begitu nyaman ketika diduduki. Tapi beda halnya dengan sebuah kendaraan grand tourer yang dimana diciptakan untuk perjalanan jarak jauh, untuk kita melahap belokan-belokan dan tikungan, maka tentunya joknya harus nyaman. Dan proven di LC500 Hybrid ini, posisi duduknya sih enak banget sobat setir. Nah, di bagian dashboard ini ada 2 buah tonjolan yang memiliki fungsi yang berbeda. Untuk di bagian kiri, dia itu untuk mengganti driving mode, dan di bagian kanan ini untuk traction-nya, jadi bisa dimatiin atau kita masuk ke mode salju, seperti itu. Gila, cakep banget ya. Oke sobat setir, sekian first impression review dari LC500 Hybrid. Sebuah mobil yang desainnya cakep banget, ganteng banget, mewahnya Jepang banget sobat setir. Nah, mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 3,5 miliar. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kalau gitu, jangan lupa untuk klik like. Gak enak banget sih. Ulang.